Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang apresiasi bahasa dan sastra Melayu. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, ada Wan Farida dengan NIM 2303010071. Yang kedua, ada Fretiara Masitovani dengan NIM 2303010076. Dan yang terakhir, Yuyun Disnawati dengan NIM 2303010093. Materi ini akan kita bahas melalui 3 pokok utama. Yang pertama, konsep apresiasi bahasa dan sastra Melayu, kemudian struktur, serta kaidah kebahasaan dan kesastraan Melayu. Yuk kita mulai. Pertama, konsep apresiasi bahasa dan sastra Melayu. Apresiasi adalah proses menghargai, memahami, dan menghayati bahasa serta karya sastra Melayu. Dengan mengapresiasi, kita tidak hanya membaca, tapi juga menyelami makna, nilai budaya, dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Apresiasi bahasa Melayu berarti menggunakan bahasa ini secara baik, benar, dan indah sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai budaya. Misalnya, menggunakan sapaan yang sopan dan memilih kata yang khas dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, menggunakan kalimat seperti "Bolehkah saya bantu Tuan?" menunjukkan kesopanan yang mencerminkan budaya Melayu. Sementara itu, apresiasi sastra Melayu mencakup membaca, mendengarkan, menganalisis, hingga menciptakan karya baru. Ini bisa berupa puisi, pantun, dan bahkan mementaskan cerita rakyat. Kedua, struktur bahasa dan sastra Melayu. Struktur bahasa Melayu mencakup fonologi, contohnya mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian morfologi, seperti pembentukan kata memasak dari kata dasar masak ditambah awalan me. Lalu sintaksis, seperti struktur kalimat Ali membaca buku di perpustakaan, di mana Ali adalah subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Kemudian semantik, membahas makna, seperti perbedaan makna antara kata cinta dan sayang. Kemudian pragmatik, melihat konteks, misalnya ucapan sudah makan, yang bukan hanya bercanda, tapi juga sebagai bentuk perhatian dalam budaya Melayu. Untuk struktur sastra Melayu, kita kenal unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Contohnya dalam cerita hikayat Hang Tuah. Temanya adalah kesetiaan, tokohnya adalah Hang Tuah yang setia kepada raja. Sementara unsur ekstrinsik bisa berupa latar belakang, budaya, dan kondisi sosial dalam hikayat tadi. Kita bisa melihat bagaimana nilai kepahlawanan dan ketaatan pada penguasa sangat dijunjung tinggi di masa itu. Yang ketiga, kaidah kebahasaan dan sastra Melayu. Kaidah kebahasaan mencakup: pertama, ejaan, seperti penulisan kata kerjasama yang benar dipisah. Lalu tata bahasa, misalnya penggunaan imbuhan yang tepat. Dia meminjam buku, bukan dia pinjam buku. Lalu diksi, atau pilihan kata khas Melayu seperti budi, akal, santun yang kaya makna. Lalu gaya bahasa, seperti metafora atau perumpamaan. Contoh, hatinya sekeras batu, menggambarkan seseorang yang keras kepala, tidak mudah terpengaruh. Lalu, untuk kaidah kesastraan, setiap bentuk karya sastra punya ciri khas. Yang pertama, pantun, terdiri dari 4 baris bersaja ABAB. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Contohnya, burung nuri terbang tinggi mencari makan di pagi hari. Hati gembira penuh arti bersama teman berseri-seri. Kemudian syair, 4 baris dengan saja AAAA dan semua baris berisi isi. Contohnya, berbuat baik janganlah jemu, agar hidup tidak dirundung pilu. Berbudi kepada semua tamu, itulah tanda insan yang bermutu.
Kemudian hikayat, seperti hikayat Hang Tuah, berisi kisah pahlawan dengan unsur sejarah dan legenda. Contohnya, kisah Hang Tuah yang rela berkorban demi negaranya menggambarkan nilai loyalitas. Lalu gurindam terdiri dari 2 baris. Baris pertama menyatakan sebab dan baris kedua adalah akibat. Contoh, barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal Tuhan yang sejati. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Jadi, kesimpulannya, dengan memahami dan mengapresiasi bahasa dan sastra Melayu, kita turut menjaga warisan budaya yang sangat berharga. Kita jadi lebih peka terhadap nilai-nilai luhur dan lebih bangga menjadi bagian dari tradisi yang kaya dan bermakna. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa serta sastra Melayu.